Qadimullah yumalu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin biyash tafi min kulli da'in wa nuruhu dlinun liqalbi inda jahli wa hayrati
بالمهيمن 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 أبدي مولانا دائما ولدنا أبدي مولانا وجد بلا بالمهيمن أبدي Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diharapkan kepada seluruh audiens untuk menjawab adzan terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya nih? Ya di ujung acara nih. Nih. Ayo bisa semangat gak Aulad? Masih semangat? Cakra masih semangat Cakra? Semuanya semangat kan nih Aulad Banat? Semangat gak? Tes dulu, tes. Tes dulu. Sekarang ya. Kita lihat dulu sebelum masuk acaranya. Kita mulai dari Aulad dulu, Banat dulu nih. Aulad dulu. Aulad dulu ya. Aulad gimana nih? Makan santri. Gak semangat nih, Masih gimana? lemas. Ayo, yang Banat. Makan santri. Tuh, kalah kan sama Banat. Tapi mendingan Aulad sih dikit. Cakra mau sendiri katanya. Ya, Aulad lagi, Aulad. Sekarang yang semangat, harus kalahin Banat. Aulad, ya. Makan santri. Menyala abangku. Ya, yang mana? Sekarang harus kalahin Aulad. Ya. Makan santri. Gimana Bar? Auladnya kalah nih. Ya, udah ya. Jadi kita sini sebagai MC untuk acara closing atau penutupan dari Pekan Santri 2025 ini. Dan kami selaku MC juga akan membacakan susunan acara yang akan kita lakukan, akan kita laksanakan pada malam hari ini. Susunan acara ini akan dibacakan oleh Pangina Masjid Akbar. Kepada dia, tafadhol. Ini acara closingnya semangat kan nih? Semangat penutupan apa semangat mau KBM? Ini apa seneng gak nih ada acara Pekan Santri nih 2 minggu ini? Senang Pekan Santri apa senang KBM libur? Ayo, libur. Ya, acara malam ini adalah yang pertama pembukaan dari tim Hadroh Kolbun Salim yang telah lewat. Kemudian acara kedua adalah tausiah dari Syekhuna Al Ustadz Muhammad Ayatullah. Kemudian kedua tampilan dari beberapa pemenang santri berbakat dan santri jenius. Kemudian acara ketiga, acara keempat pembagian hadiah yang akan diserahkan oleh Ustadz atau Ustadzah. Kemudian acara kelima penutupan dari ketua panitia, yakni penutupan dari wakil panitia Pekan Santri kita ini dari Akhina Muhammad Khalil Taki. Kemudian acara keenam
pesan kesan dari panitia yang akan dibacakan oleh Mas Oscar dan saya. Kemudian penutupan nyanyi Bangga Jadi Santri yang akan dibawakan oleh Akhina Rajuti Maisaraya Hilmi Setio dan Akila Rahman Hamizan. Kemudian setelah itu ada sesi foto yang akan dipandu oleh Ustadz Muzaki. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah tausiah dari Syekhuna Al-Ustadz Muhammad Ayatullah kepada Ustadz Muhammad Ayatullah. Nufaddilukum maskurun ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita berada di penghujung dari kegiatan Pekan Santri. Kami banyak menyampaikan jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih banyak kepada para asatidz, ustadzat yang telah banyak membersamai anak-anak pondok dalam segenap kegiatan yang ada di Pekan Santri. Semoga ustadz-ustadzah kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula kami ucapkan jazakumullah khairal jazaa kepada segenap panitia, bil khusus ustadz-ustadzah yang sudah memandu. Demikian pula teman-teman relawan muda dari Ektatris. Ini istilah relawan muda tidak pernah kita munculkan, padahal mereka lah relawan muda. Ya. Kalau kita punya Sapala muda di kelas Ektatris, kita punya relawan muda, karena mereka yang berada di masa khidmah 1 tahun terakhir di tahun ke-7. Mereka adalah anak-anak yang sudah mondok di sini selama 6 tahunnya, kemudian memasuki masa tahap akhir di tahun ke-7. Mereka punya tugas, yaitu tugas utama adalah khidmah. Bil khusus untuk anak-anak Ektatris dan juga kalian yang nantinya akan masuk di fase ini. Khidmah itu bukan sesuatu yang tiada guna. Justru masa khidmah itu masa di mana kamu belajar untuk mengaplikasikan, menerapkan keilmuan yang kamu dapatkan, yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kamu, justru harus lebih banyak bermanfaat untuk orang lain, harus bermanfaat untuk selain kamu. Karena moto kita punya pondok pesantren Al-Islam Plumbon Cirebon, beriman terus
berakhlak, berilmu, beramal, dan bermanfaat. Lupa kamu. Ya. Beriman ya aplikasinya ya tentu atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu menjadi asas nomor 1 paling tinggi. Namun yang kedua adalah berakhlak. Karena orang beriman kalau tidak punya akhlak maka tidak ada arti daripada keimanannya itu. Kenapa? Karena di banyak ayat dan hadis Nabi SAW, ya bil khusus dalam hadis-hadis Nabi itu banyak orang beriman dikaitkan dengan akhlak. Akhlak itu adalah bukti amal dari keimanan seseorang. Demikian pula kemudian barulah kita masuk tahap harus kita lakukan, itu harus didasari terlebih dahulu dengan ilmu. Barulah setelah ilmu kita beramal. Namun kita beramal tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tahap kelima adalah bermanfaat. Maka di tahap i'dad tadris, kalau dalam bahasa Arabnya i'dad itu artinya persiapan, tadris itu mengajar. Jadi ada satu fase kamu belajar untuk mengajar, persiapan untuk mengajar. Loh Ustadz, saya kan habis dari pondok nanti mau kuliah, saya habis dari pondok nanti mau kerja. Ketahuilah bahwa setiap santri yang lulus dari pondok ini tekad untuk mengajar. Walaupun kamu kuliah, harus punya prinsip kamu mengajar. Walaupun kamu bekerja, gitu. Sehingga ketika kamu kuliah, kamu tetap mengajar. Sehingga ketika kamu bekerja, kamu tetap mengajar. Nah, jangan kamu melihat dan memandang bahwa mengajar itu harus dalam forum kelas. Guru yang duduk di atas kursi, di depan meja, kemudian di hadapannya murid-murid yang duduk dengan anteng, rapi, tertib. Bukan. Mengajar tidak hanya seperti itu. Tapi ketika kamu sholat misalkan, maka kamu contohkan, kamu berperilaku, beramal seperti Rasulullah SAW sholat. Sehingga siapapun yang melihat kamu, maka kamu pada hakikatnya sudah mengajarkan keilmuan bahwa begitulah cara Rasulullah SAW itu sholat. Secara tidak langsung ketika kamu atau orang lain yang mengikuti kamu, yang melihat kamu terus mengikuti apa yang kamu lakukan, maka kamu dapat pahalanya karena kamu mengajar walaupun tidak secara langsung dengan lisan, tapi dengan amal dan perbuatan. Sehingga di masa i'dadut tadris ya, itu adalah masa-masa kamu menimba ilmu dan menempa diri kamu untuk lebih baik lagi, termasuk dalam mengurus segala urusan kepengurusan yang ada di pondok ini. Ya, kayaknya saya sudah bagi itu i'dad tadris, tugasnya di sini. Ya. Kita bagi tugas itu dengan passionnya masing-masing, dengan karakternya masing-masing, yang insya Allah itu bermanfaat untuk kamu. Kamu yang ditugaskan untuk mengajar, teruslah belajar untuk mengajar secara langsung di madrasah, di SDI. Kamu yang ditugaskan di kebun, punya istilah apa namanya Mas? Rijalul Bustan. Rijalul Bustan itu terjemahnya anak kandang. Oh iya, dalam istilah pertanian ada anak kandang. Anak kandang itu yang jaga gawang dalam urusan pertanian. Mereka yang menyiapkan logistik untuk kita. Ngasih makan ayam, ngambil telurnya, yang kemudian kita bisa menikmati. Oh jangan lupa, berterima kasihlah kamu kepada Rijalul Bustan.
Mereka anak kandang yang berusaha untuk apa? Menjaga posisi apa? Bustan kita, menjaga T3 kita, tani, ternak, tambak. Kita sudah punya patin. Berapa ekor, Mas? Mana ini orangnya? Jangan-jangan masih di bustan. Wah, ini. Berapa, Mas Diri? Patin kita punya berapa? Hah? Oh, 2000. Kita punya banyak, nah. Kita punya nila. Patin di sana ada patin, bukan yang di sini. Di sini ada. Di sini kita pelihara ada, tapi di sana kita punya. Tadi panen ayam ya, Mas? Oh ya, berapa ekor? Berapa ekor? 2, terus? Ya, kamu gak usah cerita yang mati. Oh ya, dalam kehidupan itu ada hidup dan mati, gak apa-apa ya. Berapa? Berapa yang disembelih? 2. Yang tadi berapa? 2. Oh, 2. Apa ini? Ayam apa? Ayam ketawa. Baik. Gak apa-apa, yang ketawa di sini kok. Baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itu ada masanya, ada di kelas i'dad tadris, ada dengan tugas-tugas yang ada. Maka ambil kesempatan itu untuk terus belajar. Insya Allah di bulan Januari bahkan sudah ada beberapa ustadz dari luar kota yang ngantri untuk siap bantu untuk ngajar di sini, datang ke sini jadi dosen terbang untuk ngajar di sini. Insya Allah dalam ilmu mawaris, dalam ilmu IT, insya Allah ada beberapa yang mau hadir di sini. Mudah-mudahan itu semua adalah karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya Ustaz Ayat sampaikan untuk kalian yang mengikuti kegiatan Pekan Santri. Dalam masa 2 pekan ini kita tidak masuk dalam kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Namun beginilah cara kita belajar. Bahwa dalam 2 pekan terakhir ini kita belajar untuk tenggang rasa dengan teman. Kita belajar untuk memperhatikan teman. Kita belajar untuk bekerja sama dengan teman. Kita belajar untuk Untuk menahan lisan dari omongan kotor, jelek, dan juga merugikan. Kita belajar untuk bisa lebih disiplin dalam diri kita. Hanya ada saya berharap di setiap label kegiatan ada santri apa saja, Mas? Santri dari hari pertama santri berbakat. Maka jangan jadikan bakat kamu hanya pada hari itu saja. Santri bergizi. Santri bergizi. Sebabnya bukan hanya sekedar urusan makan-makan saja, tapi bagaimana kamu memperhatikan dalam urusan konsumsi yang halal lagi baik. Yang juga kamu persiapkan tidak hanya untuk diri kamu saja. Kamu tidak hanya punya skill atau pengalaman di pondok saja, tapi itu nanti akan kamu praktekkan di luar pondok. Alhamdulillah, alumni kita belum banyak, Nak. Tapi beberapa di antara mereka cerita tentang apa yang sudah mereka raih di pondok itu bermanfaat ketika mereka di luar. Mungkin cerita-cerita itu ada yang Ustaz Ayat sampaikan, ada yang Ustaz Ayat simpan, belum Ustaz Ayat ceritakan. Tapi kami merasa di satu sisi kami senang, alhamdulillah. Namun ada bahkan temanmu juga itu, Ustaz, saya